APBD atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang disetujui bersama DPRD. Sederhananya, APBD adalah uang hasil pajak retribusi daerah dan uang dari pemerintah pusat yang harus dibelanjakan atau dikeluarkan oleh pemerintah daerah seperti untuk membayar gaji pegawai, DPRD dan kepala daerah, operasional daerah termasuk alokasi dana desa, infrastruktur, kesehatan, pendidikan, dan penyediaan lapangan kerja demi tujuan utama mencapai kesejahteraan masyarakat di daerah. Dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan, sehingga dalam pengelolaannya wajib efektif serta efisien. APBD bersumber dari dana perimbangan pemerintah pusat yang terdiri dari dana alokasi umum atau DAU, dana alokasi khusus atau DAK yang terbagi atas fisik dan non-fisik, dan dana bagi hasil atau DBH. Sementara untuk sumber lain yaitu pendapatan asli daerah atau PAD. Pada tahun 2023, APBD Kabupaten Banggai menyentuh angka 2,2 triliun rupiah. Ini terhitung cukup banyak, terutama dengan jumlah penduduk yang kurang dari 400.000 orang. Lalu, bagaimana hitung-hitungan APBD-nya? Di tahun 2022, terbit Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur perubahan mekanisme penyaluran dana alokasi umum atau DAU. Peraturan PMK tersebut membagi DAU yang diperuntukkan dan DAU yang tidak diperuntukkan. DAU yang diperuntukkan atau earmark terbagi atas dana pendidikan, dana kesehatan, dana pekerjaan umum atau infrastruktur, dana kelurahan, dan gaji P3K. Sementara DAU yang tidak diperuntukkan atau block grant adalah dana yang bebas kelola oleh pemerintah daerah. Hampir sama juga dengan dana alokasi umum. DAK atau dana alokasi khusus juga sudah diatur peruntukannya dengan total 259 miliar rupiah. Yang mana untuk DAK fisik masih didominasi oleh bidang pendidikan sekitar 49 miliar lebih. Dan DAK non-fisik diperuntukkan untuk bantuan operasional sekolah sebesar 59 miliar, bantuan operasional kesehatan atau BOK 35 miliar, bantuan operasional keluarga berencana atau BOKB 7 miliar. Sisanya untuk gaji guru ASN sekitar 91 miliar rupiah lebih. Dana bagi hasil atau DBH kita total sekitar 560 miliar rupiah dengan mayoritas bersumber dari migas dan minerba. Dengan 287,8 miliar rupiah untuk migas dan 99,3 miliar rupiah untuk minerba. Dari sini kita bisa lihat penyangga utama fiskal daerah terbesar yang bebas kelola adalah dari DBH sumber daya alam kita. Terakhir adalah pendapatan asli daerah atau PAD. Untuk tahun 2023, PAD kita hanya sebesar 264 miliar rupiah atau sekitar 11,50% dari total APBD kita. Yang berarti serapan pajak dari pelayanan publik masih rendah. Bersyukur kita sedikit diuntungkan oleh sumber daya alam melalui DBH, sehingga kapasitas fiskal daerah sedikit terbantu. Dan juga mampu memberikan kesan kaya sebagai daerah penghasil migas. Lalu kemana saja dana PAD dan DBH tersebut dibelanjakan? Dalam pengalokasian anggaran, pemerintah daerah memiliki dua jenis pengalokasian, yaitu belanja langsung dan belanja tidak langsung. Belanja langsung adalah belanja yang langsung berkaitan dengan program dan kegiatan yang diperuntukkan untuk masyarakat, yaitu belanja barang dan jasa dan belanja modal yang berhubungan dengan pelayanan publik. Belanja tidak langsung adalah
belanja operasional rutin yang tidak langsung berkaitan dengan kegiatan dan program untuk masyarakat, seperti belanja pegawai, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bagi hasil, belanja keuangan, dan belanja tidak terduga. Belanja langsung yang paling dekat dengan masyarakat adalah belanja modal, yaitu belanja untuk infrastruktur bangunan, peralatan, jalan, jembatan, jaringan, dan irigasi. Belanja modal juga bisa dijadikan indikator penilaian kepada Pemda yang memiliki komitmen kuat untuk pembangunan, dengan melihat berapa banyak alokasi belanja modal yang dikeluarkan setiap tahunnya. Tahun 2023, belanja modal Kabupaten Banggai hanya sebesar 380 miliar rupiah, yang terdiri dari belanja modal tanah 667,5 juta, belanja modal peralatan dan mesin sebesar 78,3 miliar, belanja modal gedung dan bangunan sebesar 164,5 miliar, belanja modal jalan, jaringan dan irigasi sebesar 135,9 miliar, dan belanja modal aset tetap lainnya sebesar 435 juta rupiah. Dalam belanja modal tadi ternyata tidak semuanya untuk masyarakat, sebab belanja itu juga termasuk perbaikan bangunan pemerintah, pengadaan kendaraan, dan lainnya. Yang mana untuk kendaraan dinas dianggarkan sebesar 12 miliar rupiah, diantaranya mobil Toyota Land Cruiser seharga 2,7 miliar untuk Bupati Banggai. Padahal mobil dinas Fortunernya kan masih bagus. Ya, kalau melihat urgensinya, tentu pengadaan mobil tersebut amat sangat tidak perlu. Selain tidak bisa dinaiki oleh semua masyarakat, implikasinya terhadap pertumbuhan ekonomi juga tidak ada. Malahan menjadi beban daerah untuk dana pemeliharaannya di APBD selanjutnya. Dan pengadaan mobil mewah tersebut terasa sangat tidak etis di tengah kesulitan ekonomi masyarakat akibat kegagalan Bapak Bupati mencegah inflasi. Untuk bangunan, Pemda juga menganggarkan pemeliharaan pagar rumah jabatan Bupati senilai 1,7 miliar rupiah dan gazebo rumah jabatan Bupati sebesar 800 juta rupiah. Pembangunan ini sama sekali tidak bersentuhan dengan masyarakat. Masih belum selesai, untuk belanja barang dan jasa didominasi oleh perjalanan dinas sebesar 112 miliar rupiah dan sewa gedung 6 miliar rupiah. Sebenarnya perjalanannya kemana saja sih? Padahal kan bisa melalui Zoom seperti saat pandemi dulu, atau rapat di balai pertemuan milik Pemda yang sudah ada dan gratis tanpa harus pergi ke hotel. Sejatinya, perjalanan dinas bertujuan untuk mendapatkan output yang jelas berupa peningkatan PAD dengan prinsip efektif efisien. Anggaran perjalanan dinas yang besar tidak sepenuhnya berimplikasi pada penerimaan PAD yang besar juga. Terbukti PAD kita masih saja kecil, yaitu 11,50% dari total APBD. Kesannya lebih besar pasak daripada tiang. Seharusnya DPRD, PPK dan BPK berkewajiban menilai kesesuaian dan kewajaran atas anggaran perjalanan dinas ini. Jangan sampai perjalanan dinas dianggap sebagai uang tambahan penghasilan bagi pegawai, sehingga menjadi anggaran wajib dan ditambahkan terus jumlahnya tiap tahun. Dari total anggaran APBD 2,2 triliun yang berpihak pada masyarakat hanya sebesar 16% melalui belanja modal. Itu pun di dalamnya masih disusupi kepentingan pemerintah daerah. Jelas terasa kurangnya keberpihakan pemerintah pada masyarakat. Kami berasumsi bahwa dengan terbitnya peraturan Menteri Keuangan yang sudah mengatur mengenai porsi infrastruktur dalam DAU, maka tanggung jawab tersebut seakan sengaja dikurangi dalam dana lain seperti PAD dan DBH. Padahal belanja modal seperti peralatan, infrastruktur jalan, jembatan, jaringan dan irigasi sangat berkaitan erat dengan kesejahteraan masyarakat karena berpengaruh langsung pada kegiatan ekonomi. Sedangkan dari sisi pemerintah akan berpengaruh pada penerimaan pajak.
Artinya, belanja modal yang kecil hanya akan menyebabkan kerugian baik pihak pemerintah maupun masyarakat. Jumlah penduduk di Kabupaten Banggai yang terus bertambah ikut menggandeng masalah lain seperti lingkungan, kemiskinan, pengangguran, akses jalan, dan kepadatan kendaraan. Untuk lingkungan misalnya, sebagai daerah tambang, masalah sosioekologi selalu mengancam. Pencemaran air, pencemaran udara, rusaknya hutan penyangga, banjir, dan bencana lain bisa terjadi kapan saja. Kebutuhan atas pejabat pengawas lingkungan hidup atau PPLH serta dukungan sarana prasarana sangatlah penting untuk pengawasan aktivitas pertambangan tersebut. Sayangnya, Dinas Lingkungan Hidup belum bisa optimal dikarenakan tidak adanya PPLH di daerah. Ditambah dengan laboratorium daerah yang belum terakreditasi nasional. Jadi, kalau terjadi pencemaran, ya tidak ada yang bisa menindak. Komitmen Pemda terhadap pembangunan lingkungan hidup berkelanjutan seharusnya dibuktikan dengan menyediakan kebutuhan itu melalui APBD. Untuk kemiskinan dan pengangguran, APBD juga bertanggung jawab pada pengentasan kemiskinan dan menciptakan lapangan kerja. Ini sesuai dengan fungsi alokasi dan distribusinya dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020, yaitu dapat menciptakan lapangan kerja atau mengurangi pengangguran. Yang berarti, daerah harus menyediakan lapangan kerja sendiri, selain mengharap investasi dari luar. Misalnya, menciptakan BUMD yang bergerak di bidang padat karya, sehingga mampu menyerap tenaga kerja manusia yang cukup banyak. Menurut kami, cara ini bisa menjadi salah satu solusi untuk mengentaskan kemiskinan dan pengangguran dan juga mampu menambah sumber pendapatan asli daerah. Infrastruktur jalan adalah urat nadi perekonomian dan itu sudah tak terbantahkan lagi. Hal ini tak lepas dari perannya dalam mendukung pergerakan manusia dan distribusi logistik dari desa ke kota dan sebaliknya. Karena itu, kesadaran akan pentingnya jalan harus ditanamkan kepada pejabat daerah. Dengan makin berkualitasnya infrastruktur jalan akan membuka keterisolasian masyarakat desa dan mendukung pertumbuhan ekonomi daerah. Inilah kenapa kami menuntut belanja modal APBD untuk ditingkatkan. Kepadatan kendaraan bisa dikatakan berbanding lurus dengan bertambahnya jumlah penduduk. Banyaknya jumlah kendaraan yang melebihi kapasitas jalan menyebabkan kemacetan dan berdampak pada ekonomi dan lingkungan. Masalah ini mulai terasa karena sudah ada kemacetan di jam-jam tertentu di Kota Luwuk, seperti di Kilo 1 dan Maahas. Perlu adanya pelebaran atau penambahan ruas jalan alternatif baru, misalnya dengan membuat jalan di pesisir pantai perkotaan, sehingga beban bisa terbagi di tempat lain. Menurut kami, cara ini bukan hanya mengurai kemacetan dan mempersingkat waktu tempuh, tetapi juga mengurangi biaya ganti rugi atas pembukaan lahan. Kami berharap Pemda juga sudah memikirkan hal ini. Sebagai daerah yang diproyeksikan sebagai provinsi baru, Kabupaten Banggai harus memiliki daya dukung lingkungan hidup yang baik, ketersediaan lapangan kerja, dan pembangunan infrastruktur yang masif. Untuk itu, pemerintah harus mengurai masalah-masalah tersebut saat ini, jadi tidak menumpuk dan membebani masyarakat dan generasi selanjutnya. Tentunya itu bisa terwujud dengan memprioritaskan anggaran untuk kepentingan masyarakat. Seperti yang sudah kami bahas pada bab kedua, kapasitas fiskal daerah yang paling besar adalah berasal dari penerimaan dana bagi hasil sumber daya alam, yaitu sekitar 560 miliar rupiah. Dan sumber DBH terbesar adalah dari migas dengan 287,8 miliar rupiah. Dari sini kita tahu bahwa migas memiliki peranan penting dalam APBD Kabupaten Banggai. Ketergantungan daerah pada migas atau energi tidak terbarukan ini tentu akan sangat beresiko pada pemenuhan pelayanan publik di masa depan. Pasalnya, selain bisa habis, migas juga akan digantikan dengan energi terbarukan.
PBB telah mencanangkan program Sustainable Development Goals atau disingkat SDGs 2030, yaitu program pembangunan dunia yang berkelanjutan. Salah satu tujuannya adalah pembangunan energi bersih dan terjangkau. Keseriusan program ini terlihat dengan bagaimana negara-negara anggota penghasil migas seperti Arab Saudi yang sudah mulai beralih ke energi terbarukan. Indonesia sudah berkomitmen dengan program tersebut melalui Kementerian Bappenas dan telah menerbitkan Perpres nomor 112 tahun 2022 tentang percepatan pengembangan energi terbarukan tersebut. Dan targetnya di 2030 dunia sudah sepenuhnya beralih ke energi terbarukan. Kalau dihitung, kira-kira kurang dari 7 tahun lagi. Masalahnya, ini pasti akan mempengaruhi penerimaan daerah dari migas akibat turunnya harga jual di pasaran. Ya, sayang sekali, predikat daerah kaya sedikit lagi akan hilang. Lalu, bagaimana solusinya? Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan pemerintah pusat dan daerah memberikan peluang kepada pemerintah daerah yang memiliki sumber daya alam migas membentuk dana abadi daerah atau DAD. Perangkat daerah yang memang memiliki kapasitas fiskal bisa membentuk dana abadi di daerah masing-masing. Dana abadi daerah adalah dana yang berasal dari APBD, yaitu dari DBH dan dana Silpa. Dana tersebut adalah tabungan daerah yang bisa diinvestasikan sebagian atau seluruhnya oleh pemerintah daerah. Dan return atau imbal hasil saham dari investasi DAD tersebut yang akan mendanai belanja daerah dengan tidak mengurangi dana pokok. Dana ini bertujuan diantaranya untuk menjamin masa depan daerah migas, menghindari ketergantungan pada migas sebagai penyangga ketika penerimaan daerah mengalami penurunan, memberikan tambahan bagi penerimaan daerah, mengantisipasi tindakan korupsi di daerah, dan mendistribusikan sumber daya alam secara adil untuk generasi saat ini dan mendatang. Sebagai daerah penghasil migas, kita harus segera membentuk dana abadi ini sehingga generasi selanjutnya bisa juga merasakan manfaat migas di daerah. Langkah awal pembentukan DAD ini adalah dengan berhemat dari belanja-belanja yang tidak langsung kepada masyarakat. Bisa dimulai dari berhemat perjalanan dinas yang 112 miliar, sewa gedung 6 miliar, pengadaan mobil dinas 12 miliar, uang makan minum 20 miliar, pembangunan gazebo 800 juta, dan lain-lain yang hanya membebani APBD kita selanjutnya. Rakyat berharap pemerintah menghindari cara-cara pragmatis dalam mengelola daerah, apalagi berpikir untuk berbisnis dengan uang rakyat. Rakyat berharap pemerintah untuk mengedepankan kesejahteraannya dan masa depan daerah, sehingga rakyat tidak merasa terpedaya dengan APBD.